pusat perbelanjaan di area Sanbaku, Minky memakai sepatu hak tinggi, sepasang kaki panjang berayun bolak-balik, berjalan dengan cepat di depan. Desta masih memikirkan masalah pesta malam hari itu, tanpa sadar tertinggal di belakang. Sebelum memasuki pusat perbelanjaan, beberapa pemuda yang sedang bermain TikTok tiba-tiba mengelilingi, menghadang jalan Minky. Apakah ada urusan? Beberapa kakak tampan, Minky tersenyum melihat beberapa orang itu, nada bicaranya penuh dengan pesona yang tidak bisa dilawan. Beberapa pria itu datang mengelilingi karena melihat Minky cantik. Begitu melihat wanita ini begitu inisiatif, satu persatu jadi tidak tahan untuk berpikiran liar, bahkan ada yang sudah memikirkan nama untuk anak. Pemimpin kelompok ini adalah seseorang yang memakai ikat kepala, sangat jelas terlihat sebagai pria hip-hop yang modis. Dia menyeringai kepada Minky. Memperlihatkan dua gigi taringnya yang menguning karena rokok, mengangkat alis berkata, wanita cantik, beberapa kakak sedang bermain TikTok, apakah berminat untuk memperlihatkan wajah? Tidak takut memberitahumu, akun TikTok kakak ini ada jutaan penggemar, dengan wajah dan postur tubuhmu, pasti bisa terkenal secara instan. Sambil berkata, pria hip-hop itu menggunakan pandangan mata agresif, menatap tubuh Minky dari atas sampai bawah. Alis Minky sedikit mengernyit, keraguan muncul di wajah cantiknya, seperti hatinya tergerak, tapi seperti mengkhawatirkan sesuatu. Hanya melihat dia menolehkan kepala. Melihat Desta yang diam dan menunduk, tersenyum licik dan berkata, aku juga ingin bermain, tapi pacarku tidak begitu suka aku terlalu dekat dengan pria lain, maaf ya. Saat berkata seperti ini, kedua mata bunga persik Minky ini masih memperlihatkan keluhan dan keengganan. Ini membuat sekelompok pria hip-hop itu merasa marah. Sudah tahun 2021, ternyata masih ada pria lurus yang tidak membiarkan pacarnya berhubungan dengan pria luar. Batang baja yang diletakkan dalam tulang saja tidak selurus dia. Lalu mereka bertukar pandang, saat itu langsung berjalan ke arah Desta. Desta sedang memikirkan masalah nanti malam, tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok pria. Apakah ada urusan? Desta yang kebingungan mendongak melihat sekumpulan orang yang menatapnya dengan marah, lalu bertanya. Apakah bocah ini, yang tidak memperbolehkan wanita cantik berhubungan dengan pria lain? Pria hip-hop menaikkan alis, berbicara dengan nada menghina. Desta tertegun, kemudian bertemu dengan pandangan mata Minky yang merasa senang di atas penderitaan orang lain, masih tidak tahu, dia sudah dimanfaatkan oleh wanita itu. Saat dia akan berbicara, pria hip-hop itu mengangkat tangan. Berkata dengan sombong, tutup mulut. Aku tidak sudi berbicara dengan pengecut sepertimu. Aku sudah melihat banyak pengecut seperti kalian ini. Terlihat sangat pencemburu, tidak senang pacar berhubungan dengan orang lain, sebenarnya hatinya sangat rendah, hanya takut tidak bisa mempertahankan pacar, yang aku katakan benar tidak? Aku tidak, Desta berkata sambil mengernyitkan alis. Minky bukan pacarnya, dia ingin berbicara dan berhubungan dengan siapa, apa urusannya dengannya? Bahkan jika beberapa pria ingin terlihat menonjol di depan Minky, maka jangan membuat dia sebagai batu loncatan. Masih tidak mengakui. Pria hip-hop menunjuk Desta. Wajahnya mengejek, aku beritahu kamu, orang seperti kamu, sama sekali tidak pantas dengan wanita cantik itu, lebih baik kamu segera putus dengan dia, jangan menghambat masa depan orang lain. Mendengar kata-kata ini, sebaik apapun kepribadian Desta, juga merasa sedikit kesal. Jangan bilang dia bukan pacar Minky. Bahkan jika dia memang pacar Minky, dengan identitas dan latar belakangnya, juga bisa membuat Minky melebarkan sayapnya, apa yang dimaksud dengan menghambat masa depan dia? Apakah sekumpulan orang ini bisa berbicara? Tapi, situasinya saat ini memang tidak begitu baik, berjalan terlalu dekat dengan Mingsu, masih terasa seperti menyeret kaki belakangnya. Contohnya jika dia tidak berhati-hati, membuat Pota menyadari dia masih hidup dan masih berjalan begitu dekat dengan Minky, maka itu hanya akan menjadi sebuah ancaman bagi Minky. Berpikir seperti itu, ketidaksenangan di wajah Desta menghilang. Dia menghela nafas, bersiap mendorong orang-orang ini, tapi malah ditarik kerah bajunya oleh pria hip-hop, bocah, aku berbicara denganmu, apakah telinga sialanmu itu tuli? Sambil berkata, lengan dia menjadi keras, ingin mendorong jatuh Desta, membuat Desta malu. Tapi tidak menyangka Desta akan menahan dengan tumitnya.
Dorongan dari dirinya ini tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga membuat dirinya sendiri kehilangan kendali dan mundur beberapa langkah. Puntung rokok terakhir miliknya terjatuh di tanah. Kakak Bo. Teman-teman satu kelompoknya melihat itu, langsung berteriak. Wajah Wenbo memerah. Apalagi pandangan mata Mingki dari belakang. Membuat dia merasa sangat sulit seperti tusukan jarum. Dia mendongak memandang Desta dengan kebencian, menggertakkan gigi berkata, "Bajingan, kamu berani mendorongku." Desta tertegun, wajahnya penuh dengan ekspresi aneh. Dia menggaruk kepalanya, sangat ingin berkata, "Aku belum menggunakan tenaga, kamu sudah jatuh." Tapi kata-kata ini terdengar seperti menyindir, jadi dia menahan untuk tidak mengatakan. Tapi ini tidak berarti sekumpulan orang ini bisa melepaskan. Teman-teman maju. Berikan pelajaran kepada bocah ini. Buat dia mengerti, di Sanbaku Selatan, siapa raja sebenarnya. Tangan kiri Wenbo memegang pinggang, tangan kanannya melambai, kekuatan yang cukup besar untuk memerintah pasukan. Tapi situasi seperti ini untuk Desta tidak ada bedanya dengan latihan peregangan dari olahraga menari ibu-ibu. Orang seperti teman Wenbo seolah menjadi terinspirasi, berteriak dan menyerang ke arah Desta. Dikeroyok oleh sekelompok penggemar, bahkan Buddha hanya mempunyai 3 macam emosi, apalagi Unutek membahas Desta. Tinjunya melayang. Dan bayangan tinjunya dengan cepat jatuh di wajah orang-orang ini. Sangat cepat. Dari kejauhan melihat sepertinya orang-orang ini berteriak, terlihat orang-orang ini menangis dan menghantamkan wajahnya ke tinju Desta, benar-benar bermain pemerasan dengan cara tinggi yang baru. Gerakan dalam sekejap mata, 7-8 orang pria dikalahkan oleh Desta, tergeletak di lantai dengan hidung berdarah dan wajah bengkak tidak berhenti memanggil. Desta malas untuk melihat mereka lagi, langsung berjalan ke arah Mingki yang bersenang di atas penderitaan orang lain. Apakah menyenangkan? Mingki membungkuk, jarak wajah cantiknya dengan Desta sangat dekat, menghela nafas berkata, "Adik kecil, apakah kamu marah?" Ini bukan sikap berbicara dengan bos. Tubuh Desta bergidik, tiba-tiba menjadi sadar, dia sekarang bukan Desta, tetapi Lucifer. Menggelengkan kepala dengan canggung, Desta tersenyum berkata, "Yang bos bilang benar, aku berpikir terlalu banyak." Mingki mengedipkan mata, tertawa ringan berkata, "Sudahlah, hanya bercanda denganmu, ayo kita pergi membeli baju." Sambil berkata, dia menarik tangan Desta, berjalan ke arah pusat perbelanjaan pakaian pria. Tapi, sebelum mereka masuk ke toko pakaian pria, sebuah suara aneh dan serak terdengar di belakang mereka. "Wah, bukankah ini Direktur Mingki yang sangat mempesona? Kenapa hari ini ada waktu luang untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan? Sudah mengganti partner." Mendengar suara itu, Desta dan Mingki berbalik bersamaan. Melihat seorang wanita tinggi yang memakai setelan berjalan kemari. Mengatakan dia wanita. Sebenarnya sedikit memaksa. Panjang rambutnya hanya sampai di telinga, di belakang kepalanya ada sebuah kepangan kecil, wajahnya juga tidak ada riasan, kedua alisnya kasar dan panjang, seperti sosok klasik di Naruto. Karena kepangan yang dipaksakan, membuat kulit kepalanya tertarik ke atas, jadi matanya terlihat sangat tinggi. Orang seperti ini ketika dilihat saja langsung bisa mengetahui, jika dia biasanya lebih ganas, kehidupannya juga sangat kuat, dengan wanita lembut seperti Mingki, sama sekali dunia yang berbeda. Sekarang, kepangan kecil membawa seorang bocah berwajah cantik, berjalan kemari dengan gaya berapi-api, sekali lihat sudah bisa mengetahui jika menyembunyikan niat jahat. "Wanita galak, sudah lama tidak bertemu, kenapa kamu masih begitu galak?" Mata indah Mingki mengedip, berkata terlihat tersenyum tapi tidak dan berkata, "Kamu memanggil siapa wanita galak?" Kepang kecil mendengar panggilan ini. Seperti menelan dinamit, hampir menggulungkan lengan bajunya dan bertengkar dengan Mingki. Hanya saja dia dengan otot di tubuhnya, mungkin sekali pukulan ke Mingki tidak akan cukup untuknya. Jadi Mingki segera bersembunyi di belakang Desta, mengerutkan keningnya, berkata dengan menyedihkan, "Suamiku, aku sangat takut." Desta awalnya masih ingin melihat keonaran, mendengar panggilan Mingki, hampir tersedak oleh ludahnya sendiri. Bukankah tadi masih pacar? Kenapa sekarang sudah menjadi suami? Apakah ini bisa ditingkatkan di tempat? Tidak menunggu dia bicara.
Kepang kecil lalu menempatkan pandangan bermusuhan kepada Desta. Wah, sepertinya partner ini lumayan memiliki tempat di hatimu, sudah memanggil suami, apa kamu tidak takut partnermu yang lain akan cemburu? Lalu mulutnya menyeringai. Memperlihatkan senyuman seperti harimau yang memperlihatkan taringnya. Kakak tampan, aku akan memberikan 20 kali lipat yang diberikan Mingki kepadamu selama sebulan, kamu buang dia, ikut denganku, bagaimana? Tubuh Desta gemetar, tanpa sadar ingin menolak, tapi berpikir jika itu tidak benar, dia bukan menjual diri, untuk apa menolak? Kamu sudah salah paham, hubunganku dengan Direktur Ming tidak seperti itu, Desta berkata dengan serius. Tapi Kepang kecil tidak percaya kepadanya. Memutar bola matanya dan berkata, bocah baik, jika melihat uang, benar-benar buta dengan trikmu, tapi aku tadi hanya menggodamu saja, kamu benar-benar mengira aku menyukaimu. Sambil berkata, dia menarik bocah berwajah cantik di sebelahnya, berkata dengan bangga, sudah lihat belum, ini baru kesayanganku, barang buruk seperti dirimu, hanya Mingki yang menyukainya. Selesai berkata, Kepang kecil tidak memberikan Mingki dan Desta kesempatan untuk berdebat, menatap Mingki dan Desta, lalu berjalan masuk ke toko pakaian pria. Desta melihat punggung kedua orang itu, tidak ada maksud untuk berdebat, bagaimanapun hubungan dia dengan Mingki bukan seperti itu, untuk apa begitu peduli dengan pendapat orang. Mingki juga sudah kembali normal, ketakutan dia tadi, kebanyakan hanya berpura-pura. Ayo jalan, kita juga masuk untuk memilih pakaian, Mingki menarik lengan Desta sambil berkata. Toko pakaian pria ini memiliki 2 lantai, luasnya ratusan meter persegi, tidak perlu khawatir bertemu lagi dengan Kepang kecil. Tetapi seperti kata pepatah, musuh tidak bisa dihindari. Saat Mingki sudah memilih sebuah baju yang cocok untuk Desta, saat akan menyuruh dia untuk mencoba, sebuah tangan tiba-tiba datang dari belakang, merebut baju dari tangan Mingki. Iya, benar-benar kebetulan sekali, aku juga menyukai baju ini, bagaimana jika Direktur Ming melepaskannya saja? Mendengar suara seperti raungan harimau itu, Desta sudah tahu siapa yang datang tanpa perlu menoleh melihat. Alis Mingki mengernyit, tidak langsung merasa emosi, hanya berkata ringan, tidak apa-apa, jika kamu suka maka berikan kepadamu saja. Sambil berkata, dia lalu membawa Desta ke sisi lain lagi. Tapi Kepang kecil tentu saja tidak begitu mudah melepaskan Mingki, langsung menarik bocah berwajah cantik yang sudah bersiap untuk mencoba pakaian, mengikuti di belakang Desta dan Mingki. Tidak peduli pakaian mana yang disukai Mingki, dia pasti akan keluar untuk merebutnya. Kali ini, bahkan jika Mingki memiliki temperamen yang baik, juga tidak tahan untuk merasa jengkel, dia menutup rapat mulutnya sambil tersenyum, berkata, sepertinya jodoh kita tidak buruk, selera kita berdua ternyata tidak disangka sangat mirip. Kenapa, tidak bolehkah? Kepang kecil berkata, melipat kedua tangannya di dada. Permusuhan dia dengan Mingki sebenarnya sudah ada sejak dulu. Tapi itu sudah lama, tidak ada yang perlu untuk diungkit lagi, kebenciannya dengan Mingki menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu, sama sekali tidak ada cara untuk menyesuaikan. Alih-alih membuat keributan, Mingki mengalihkan pandangan matanya, dan jatuh pada seperangkat pakaian militer berwarna hijau. Baju besar militer ini, dalam masyarakat saat ini, sebenarnya sangat populer, tetapi tidak begitu bermodel. Karena pria yang memakai pakaian seperti ini, harus mendominasi tinggi, kebanyakan orang tidak bisa menahan pakaian seperti ini, bahkan jika memaksakan, hanya akan terlihat sangat jelek. Acara malam ini, Mingki sebenarnya ingin memilih sebuah pakaian pria yang cocok untuk Desta. Tapi diganggu terus oleh Kepang kecil, hatinya juga memiliki emosi, lalu dia menunjuk satu set baju ini, menyuruh pemandu belanja menurunkan untuk dicoba oleh Desta. Pemandu belanja menemani mereka berkeliling, tentu saja tahu ada yang aneh dengan orang-orang ini. Dan benar saja, tidak perlu menunggu dia menurunkan baju, Kepang kecil meraung dengan keras lagi, ayah, kebetulan sekali, aku juga menyukai set baju ini, turunkan dan berikan kepadaku. Pemandu belanja menatap kesulitan kepada Mingki. Mingki tidak marah kepada dia, malah melihat Kepang kecil dan berkata, Zhao Meidai, kamu sudah berebut denganku sepanjang jalan, aku sudah mengalah kepadamu, tapi baju ini, aku tidak akan menyerahkan. Jadi kamu ingin bagaimana? Zhao Meidai tertawa dingin, menatap Mingki dengan kedua tangan di dalam kantong.
Sebenarnya, sejak tadi dia sengaja ingin melawan Minky, ingin membuat Minky emosi, tapi Minky sama seperti air jernih, walau bagaimanapun dia memancing, dia tidak melihat banyak reaksi. Kali ini, Minky ternyata menghadapinya, membuat dia sedikit senang dan terkejut. Sangat mudah, kita sama-sama membeli baju untuk pria di sisi kita. Baju ini boleh dicoba oleh pria di sebelahmu dulu. Setelah dia selesai mencoba, baru berikan kepada priaku untuk dicoba. Kebetulan di sini banyak pengunjung. Kita bisa meminta mereka untuk memberikan komentar, mengomentari siapa yang lebih cocok dengan baju ini. Setelah itu, baju ini akan menjadi milik orang yang paling cocok. Kamu berani atau tidak? Minky tidak bertanya boleh atau tidak, tapi langsung menggunakan berani atau tidak, karena dia tahu jelas temperamen Zhao Meidai. Benar saja, begitu kata-kata dia diucapkan, Zhao Meidai berteriak keras, apa yang ditakutkan, ayo coba. Selesai berbicara, dia merebut baju militer itu dari tangan pemandu belanja, memasukkan ke dalam pelukan bocah berwajah cantik, berkata dingin, cepat pergi ganti. Bocah berwajah cantik sedikit gugup, tapi tidak berani mengatakan apapun, hanya menurut mengambil baju dan masuk ke dalam ruang ganti. Kebetulan toko pakaian pria ini. Pengunjungnya tidak sedikit memperhatikan keributan di sini, lalu datang mengelilingi. Saat sudah mengerti dengan taruhan Minky dan Zhao Meidai, semakin bersemangat menunjukkan jika bersedia menjadi juri. Sangat cepat, bocah berwajah cantik sudah selesai mengganti baju, dan keluar dari ruang ganti. Sejujurnya, bocah berwajah cantik ini sudah cukup cantik, wajahnya tidak kalah dari artis-artis pria yang populer itu, bahkan lebih halus daripada mereka, lebih membuat orang mencintai. Jadi saat dia keluar dengan mengenakan baju ini, semua pengunjung mengernyit. Tampilannya tidak cocok. Seragam militer ini seharusnya dipakai oleh jenderal di dalam militer. Terlihat kuat, penuh dengan semangat perang. Bocah berwajah cantik memakai baju ini, memberikan perasaan aneh kepada orang-orang, seperti pengemis. Dengan pakaian rusak, walaupun kamu sudah memakaikan jubah naga padanya, juga tetap tidak bisa menghadang rasa miskin dan asam pada dirinya. Bahkan setelah memakai baju kuat seperti ini, tetap tidak bisa menyembunyikan nafas feminim, dan perasaan menawan itu, benar-benar seperti sedang menghina baju ini. Melihat pengunjung menggelengkan kepala, ekspresi wajah Livia saat itu menjadi gelap. Dia tiba-tiba teringat, karena kepribadian dia yang ganas, ditambah lagi tidak cantik, tidak pernah ada pria yang bisa memandang dia. Tapi dia ada uang. Jadi dia selalu menghabiskan uang untuk memelihara pria tampan dan muda, untuk memuaskan keinginan maniaknya itu, tapi seberapa tampan pria muda, juga tidak bisa menahan pakaian militer seperti ini. Sudah ganti dengan orangku, Minky sedikit tersenyum, maju dan berkata. Livia menggertakkan gigi, menatap dingin kepada pria muda itu, supaya dia melepaskan baju itu. Saat Desta mengambil baju ini, tidak berpikir banyak, langsung masuk ke ruang ganti dan mengganti baju, lalu membuka tirai dan berjalan keluar. Saat itu, Desta menarik perhatian semua orang. Oh Tuhan, aura apa ini? Ekspresi wajah pengunjung sangat terkejut, kaget sampai sulit mempercayai. Saat Desta memakai baju ini, ternyata memberikan perasaan yang lebih dari cocok, seperti baju ini dibuat secara khusus untuk dia. Ditambah lagi Desta adalah seorang yang belajar bela diri. Tentu saja tubuhnya tidak kekurangan aura pria, di bawah baju militer yang hanya bisa dikendalikan oleh jenderal, pesona maskulin Desta saat itu mendapatkan peningkatan. Ini sangat tampan sekali. Dalam pengunjung ada yang terpesona dengan tangan bersilang, cahaya kedua mata memperlihatkan senyum obsesi. Mata Minky juga bersinar, menatap Desta terus, takut jika berkedip maka dia akan menghilang dari hadapannya. Livia yang melihat ini merasa malu jika terus berada di sini. Mendengus lalu pergi, bahkan tidak menginginkan lagi pria muda yang sangat disayanginya, dia memutuskan, setelah kembali akan menjadi pria berotot yang ganas, harus bisa melawan Minky. Bagaimana baju ini, apakah cocok? Desta baru selesai mengganti baju, tidak sempat bercermin, mendengar sebuah suara mengejutkan. Minky berjalan di depannya, mendorong dia kembali ke ruang ganti, tentu saja cocok, tapi acara malam ini, bukankah kamu akan mengacaukan acara jika berpakaian seperti ini?
Kita bisa melawan sepasang pria dan wanita itu sudah cukup cepat lepaskan. Mendengar kata-kata ini, walaupun Desta sedikit tidak senang, tapi dia juga melakukan seperti yang diperintahkan. Siapa suruh dia sekarang berada di bawah Mingki, bekerja dengan posisi kecil, kata-kata bos tidak boleh dibantah. Setelah keluar dari mengganti baju, ada beberapa wanita cantik yang ingin memberikan informasi kontak kepada Desta. Tapi melihat Mingki yang di sebelahnya, saat itu menjadi tidak ada keberanian, tidak bisa berbuat apa-apa. Mingki benar-benar sangat cantik, wanita biasa di depan dia, hanya merasa malu dengan diri sendiri. Kali ini tidak ada orang yang mengganggu, mereka berdua dengan cepat sudah memilih beberapa baju yang cocok dengan mereka. Seperti kata pepatah, orang akan terlihat bersemangat ketika memakai pakaian yang cocok, dan anjing yang memakai bel akan berlari dengan senang. Setelah Desta memakai pakaian ini, dia menjadi berseri-seri dan mempesona, walaupun wajah Lucifer ini sangat biasa, tapi dengan aura tubuh Desta tidak bisa ditutupi. Sangat bagus, begini saja, Mingki mengangguk dengan puas, lalu membawa Desta pergi membayar. Wanita yang awalnya masih menganggumi Desta, saat melihat yang membayar adalah Mingki, tidak tahan untuk merasa kecewa dan mengerutkan bibir, pergi sambil menggelengkan kepala. Untuk saja hati mereka tidak begitu tergerak, rupanya dihidupi oleh seorang wanita, membuat mereka jatuh cinta dengan sia-sia saja. Desta tidak peduli dengan pendapat orang lain, sekarang dia muncul dengan identitas lain, tentu saja tidak boleh melakukan sesuatu dengan pemikiran seperti dulu lagi. Lucifer ini tidak memiliki latar belakang apapun, kemampuannya juga tidak luar biasa, di hadapan Mingki, mengapa dia harus memperlihatkan sisi kuat dan sisi hebat yang tidak biasa? Dipandang sebagai orang yang dihidupi oleh wanita maka tidak masalah, bagaimanapun dulu dia di keluarga Chen, juga dianggap seperti itu, sudah terbiasa. Acara malam hari dimulai pada pukul 7, setelah Mingki membawa Desta kembali ke kantor, membangkitkan rasa terkejut wanita di kantor, merasa Desta sangat tampan. Mbah Ngumia terpana beberapa lama, baru melangkah maju dan bertanya, apakah kamu memberikan obat pesona? Walaupun beberapa waktu yang lalu ada orang tampan yang datang, bos juga akan mempermainkan mereka seperti ini, tapi pasti tidak mungkin bisa membeli baju atau yang lain kepada mereka. Wajah Desta tidak berdaya, lalu mengatakan jika malam ini akan menghadiri acara di malam hari. Mata indah Sumia membesar, berkata dengan suara rendah, kamu sudah gila, sekarang masih berani pergi menghadiri acara seperti itu, apa tidak takut ketahuan? Harus tahu, kamu sekarang bukan lagi tuan muda dari gedung Sky, jika identitasmu bocor, Tuhan juga tidak bisa membantumu. Alis Desta sedikit mengernyit, dia tentu saja mengerti dengan resikonya. Tapi dia sekarang sangat ingin tahu, situasi Vero dan Citra, dan juga bagian dalam gedung Sky, apakah sudah diambil alih semuanya oleh Pota. Jika dia ingin kembali, harus tahu terlebih dahulu bawahan di sana. Mana yang musuh mana yang teman, jika tidak hanya menggunakan kekuatan dia seorang, benar-benar tidak bisa menghadapi Pota yang berada di puncak kekuasaan sekarang. Desta, kamu sekarang seharusnya stabil, perlahan mengumpulkan informasi, setelah benar-benar siap, baru melakukan serangan balik. Sumia menarik Desta ke sebuah sudut ruangan, berkata dengan serius. Mana ada yang baru sembuh dari luka, sudah pergi untuk membunuh ke tempat musuh, sebenarnya kamu yang lemah, atau orang yang bernama Pota itu yang tidak bisa menggerakkan pisau? Tidak bisa, aku harus pergi memberitahukan kepadanya, tidak akan meminjamkan pacarku kepadanya lagi. Sumia berkata dengan nada geram, lalu ingin pergi mencari Mingki, tapi baru saja berbalik melihat Mingki yang tidak tahu kapan, sudah bersandar di sudut, menatap mereka dengan tidak tersenyum. Ternyata aku tidak salah mengenali. Melihat ekspresi terkejut di wajah Desta dan Sumia, sudut bibir Mingki terangkat berjalan kemari dengan tidak tersenyum. Mingki, sejak kapan kamu? Desta tahu jika dia tidak bisa menyembunyikan lagi, lebih baik bergerak maju, menarik Sumia ke belakang tubuhnya, melihat mata wanita itu dan bertanya. Mingki mengedipkan mata, tersenyum ringan berkata, pertama kali melihatmu, aku sudah curiga, walaupun kamu mengganti wajah, tapi postur tubuh dengan tuan muda kedua sangat mirip sekali. Mungkin kamu tidak tahu, aku belajar desain baju saat kuliah dulu, kemampuanku terhadap postur tubuh manusia, lebih baik beberapa kali dari orang biasa. Tuan muda kedua, baju-bajumu dulu, Pamanding menyerahkan kepadaku untuk bertanggung jawab, menurutmu, apakah aku tidak akan mengingat karakteristik tubuhmu itu? Kalau begitu sekarang, kamu ingin bagaimana?
Desta bertanya lagi, atau mungkin, apakah aku masih bisa percaya kepadamu? Mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Mingki menghilang. Dia menatap lama Desta, lalu berkata sambil tersenyum, maaf Tuan Muda kedua, aku mungkin akan membuatmu kecewa. Begitu kata-katanya terdengar, sekelompok orang bergegas keluar dari ujung koridor. Orang yang memimpin adalah pengurus rumah paling hebat milik Pota, Raijin. Tuan Muda kedua. Lama tidak bertemu, kenapa kamu menjadi menyedihkan seperti ini, bahkan tidak berani memperlihatkan wajah sendiri lagi ke publik? Raijin membawa sekelompok penjaga, senyum di wajahnya terlihat muram. Desta tidak sempat memperhitungkan dengan Mingki, dia menggertakkan gigi dan melihat ke belakang, menyadari jika lantai tempat mereka berada tidak terlalu tinggi. Dia menatap dingin Raijin dan Mingki, lalu berkata kepada Sumiya dengan suara rendah, Sumiya, kamu pegang erat aku, kita lompat ke bawah. Apa yang kamu katakan? Sumiya masih terkejut dengan perubahan hal. Desta sudah merangkul pinggangnya, dengan tidak ragu, berbalik dan melompat ke bawah melalui kaca koridor. Sebuah teriakan yang menusuk gendang telinga terdengar dari mulut Sumiya. Dia memeluk erat Desta, diam-diam berkata kali ini pasti benar-benar mati. Ini adalah lantai 12, biasanya orang yang melompat dari tempat setinggi ini tidak mungkin bisa hidup lagi. Lalu menunggu sekian lama, dia tidak merasakan rasa sakit. Membuka mata dengan penasaran, menyadari jika tangan Desta satu memeluknya, tangan yang lain sedang memegang pagar besi dari mesin AC, jatuh ke bawah dengan perlahan. Raijin berjalan ke koridor dan melihat, menghela nafas dan menggeleng sambil berkata, Tuan Muda kedua benar-benar luar biasa, cara seperti ini pun bisa dia pikirkan, benar-benar sangat hebat. Lalu dia melihat Mingki yang di samping. Tersenyum ringan berkata, Mingki, kali ini tugas yang kamu lakukan lumayan. Mulai hari ini, kamu pasti akan menjadi orang yang dipercaya oleh Tuan Muda ketiga. Saat itu bagaimana Tuan Muda memperlakukanmu, Tuan Muda ketiga pasti akan membayarnya beberapa kali lipat. Mingki tersenyum, terima kasih Tuan Rai, ini memang sudah seharusnya aku lakukan, tapi sayang sekali tidak menangkap Tuan Muda kedua. Tidak perlu, Raijin menggeleng ringan. Berkata, hal yang paling berhasil kamu lakukan kali ini adalah menyampaikan kepadanya tentang acara di malam hari, dengan karakter Tuan Muda kedua, dia pasti akan datang, kita hanya perlu menunggu dia masuk ke perangkap saja. Selesai berbicara, dia tidak mengucapkan salam lagi, langsung pergi meninggalkan bersama dengan sekumpulan orang itu. Gerakan di sini sudah menarik banyak perhatian dari karyawan, tapi sayangnya karena takut dengan bos Mingki, mereka tidak berani terlalu dekat, apalagi mendengar pembicaraan dari sana. Tapi saat mereka melihat Desta memeluk Sumiya, langsung melompat turun dari jendela, semua orang terkejut. Situasi apa ini? Mereka berdua, kenapa melompat turun? Ada beberapa karyawan yang mengenali Sumiya berkata dengan terkejut. Tidak tahu, dan siapa sekelompok orang itu, mereka kelihatannya sangat dekat dengan bos. Jangan-jangan orang yang memimpin itu adalah suami bos, karena bos sangat dekat dengan pacar Sumiya, jadi membawa orang datang untuk menangkap dia. Ada orang yang membuat sebuah tebakan berani. Kalau begitu jika dia ditangkap, kenapa harus melompat dan masih membawa Sumiya? Bocah itu sudah gila, pria brengsek. Ada seorang karyawan wanita yang memaki. Sebentar saja, di dalam kantor terdengar berbagai macam suara makian. Desta yang sedang melonggarkan tangan untuk terjatuh. Tiba-tiba merasa hidungnya gatal, bersin beberapa kali. Sumiya yang ketakutan memeluk dia dengan sangat erat, takut jika Desta tiba-tiba jatuh ke bawah. Sebentar saja, mereka sudah mendarat di lantai 10 dari ketinggian 20 lantai, sebentar lagi akan sampai di bawah. Desta, bertemu denganmu benar-benar kesialanku. Sumiya bersandar di bahu Desta, berkata dengan mata memerah. Desta tersenyum pahit, tidak menyangka masalah akan menjadi seperti ini. Siapa yang bisa menyangka? Bos Sumiya ternyata adalah Mingki. Dan dia masih bisa mengenalinya hanya dengan sekali lihat, sepertinya dia tidak tahu bagaimana berpura-pura untuk dirinya sendiri, jika tidak mana mungkin akan begitu mudah ketahuan. Akhirnya, mereka berdua mendarat dengan sempurna, daerah ini lebih sepi, tidak ada orang yang menyadari bagaimana mereka turun. Desta tidak berani menunda, menarik Sumiya dan naik ke taksi, pergi menuju rumah perahu. Demi keamanan, di perjalanan mereka mengganti taksi beberapa kali, takut ada yang mengikuti. Saat sampai di rumah perahu, Sukardi sudah menunggu di sana.
Sumia memiliki kepribadian yang mudah panik dengan cerewet menceritakan semua yang terjadi hari ini. Sukardi setelah mendengar ini, wajahnya sedikit membeku, sepertinya kekhawatiran dulu tidak salah, bawahanmu sebelumnya seharusnya sudah dibuat menjadi lawan. Ini juga normal, aku tidak menyalahkan mereka, Desta tersenyum pahit berkata dengan tidak berdaya. Di antara mereka penerus-penerus ini, ada beberapa bagian, tapi di bawahan, tidak ada bedanya tuan muda kedua atau ketiga, semuanya adalah anak keluarga Chu, tidak ada yang membedakan. Untuk mereka, bahkan pengkhianatan saja tidak terhitung. Tidak memperhitungkan masalah ini dengan Desta, Sukardi bertanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Desta berpikir, wajahnya perlahan menjadi serius, tidak peduli bagaimana acara malam ini, aku harus hadir. Mendengar ini, Sumia hampir meledak. Pota sudah mengetahui jika dia tidak mati. Tentu saja akan lebih mengawasi dia, sekarang dia ingin mengantarkan diri sendiri, benar-benar merasa menyesal dengan sup obat ayam yang dirinya buat beberapa hari ini dengan susah payah. Namun, sebelum dia berbicara, sudah dihadang oleh Sukardi. Tidak berbeda jauh dengan yang aku pikirkan, dia tersenyum melihat Desta sambil berkata, walaupun waktu berhubungan tidak banyak, tapi sebagai petugas penegak hukum, dia paling ahli dalam mengamati dan memahami seseorang. Dia tidak begitu memahami karakter Desta, tetapi setidaknya sudah tahu sebagian besar. Acara malam ini, 100% adalah perangkap, tapi di dalam ada Vero, Citra dan Pamanding yang dipakai sebagai umpan, bagaimana mungkin Desta tidak hadir? Lalu bagaimana kamu ingin pergi? Sukardi bertanya lagi. Langsung pergi, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi, mata Desta menyipit, berkata dengan perlahan. Karena Pota sudah mengetahui dia tidak mati, dan bersiap untuk kembali, maka pasti akan mencegahnya. Dengan begini, bahkan jika dia memakai riasan yang bagus, menyembunyikan identitas, tidak ada artinya, lebih baik pergi ke sana dengan terbuka, berhadapan melawannya sekali. Sudahlah, aku benar-benar tidak ada harapan lagi untukmu. Sumia yang di samping mendengar ini, saat itu menjadi seperti bola yang kempes, terjatuh di atas ranjang, tidak mampu mengangkat tubuhnya. Tapi Sukardi melihat sesuatu yang berbeda. Jika seperti yang dikatakan Desta, jika keluarga Chu melarang para penerus saling melukai sebelum penerus ditentukan, maka malam ini dia pergi dengan begitu terbuka, malah akan mendapat kesempatan hidup lagi. Karena di sana akan ada banyak perwakilan keluarga dan tamu, jika Pota berani melukai Desta di hadapan semua orang, dengan informan keluarga Chu, tentu saja akan tahu berita ini. Saat itu Pota menerima hukuman, pasti tidak jauh lebih buruk dari kematian, jadi trik Desta yang tampak ceroboh ini, sebenarnya adalah cara yang paling tepat. Tidak mengerti bagaimana kalian berpikir, aku malas bertindak ceroboh dengan kalian, aku ingin pergi mencari pekerjaan, Sumia mendengus, lalu berbalik dan pergi. Karena hubungan dengan Desta, pekerjaan dia pasti tidak bisa dipertahankan lagi, mencari pekerjaan baru telah menjadi prioritas utama. Memandang kepergian gadis itu, Desta mulai berdiskusi aksi Rincin dengan Sukardi. Sukardi sebagai mantan kepala penegak hukum, memiliki pengalaman hebat dalam mengatur aksi, sekarang baru siang hari, masih ada 7 jam sebelum jam 7 malam, Desta memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Langsung masuk ke dalam, tapi bukan berarti dengan bodohnya pergi mengantar nyawa tanpa melakukan apapun. 1 jam kemudian, Desta dan Sukardi bergerak terpisah, mulai bergerak sesuai dengan rencana. Siapa itu? Beberapa tamu menoleh, melihat Desta yang juga memakai setelan khusus, muncul di depan pintu Genesis. Saat ini, tidak hanya beberapa tamu ini, bahkan Pota dan juga Raijin, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka membayangkan beberapa cara Desta muncul. Bahkan mencurigai setiap orang di sini, apakah merupakan penyamaran Desta, satu-satunya tidak membayangkan, Desta akan menggunakan wajah aslinya, langsung masuk ke dalam. Sebenarnya dia berdasarkan apa, memiliki keberanian seperti ini? Dalam aula besar, tiba-tiba terdengar suara diskusi, semua orang sedang berbisik, tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah Desta dicelakai oleh orang dan menghilang? Dan kemungkinan sudah mati. Tapi Gedung Sky tidak boleh tidak memiliki pemimpin satu hari pun. Sebelumnya beberapa partner yang bekerja sama dengan Gedung Sky, karena panik, baru memaksa Pota untuk muncul, menggantikan Desta untuk memiliki Gedung Sky.
Tetapi kenapa sekarang, Desta tiba-tiba muncul, dan masih mengatakan kepada Pota untuk mengembalikan semuanya kepada dia? Apakah ada yang aneh antara kedua bersaudara ini? Suasana menjadi aneh saat ini. Pota setelah terkejut beberapa saat, memaksakan diri tersenyum. Dia segera berjalan dengan langkah besar ke hadapan Desta. Tersenyum dengan sangat hangat dan berkata, "Kakak kedua, akhirnya kamu kembali. Melihat kamu tidak apa-apa, aku benar-benar sangat senang." Desta tertawa, mengeluarkan tangannya dan mengibaskan tangan Pota. Berkata, "Merepotkan adik ketiga khawatir. Dan juga merepotkan kamu beberapa hari ini membantuku mengurus masalah gedung Sky. Tapi sekarang aku sudah kembali, benda-benda ini berikan padaku untuk diurus saja, tidak perlu merepotkanmu lagi." Mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Pota membeku. Dia tidak menyangka, Desta sama sekali tidak memberikan ampun, langsung mengatakan hal utama, sepertinya dia juga tidak ingin menunda lagi. "Kakak kedua, walaupun kamu cuma menghilang beberapa hari, tapi kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Sekarang kamu sudah kembali. Bagaimana jika istirahat beberapa hari terlebih dahulu, setelah dokter memeriksamu, memastikan kamu tidak apa-apa, baru mengurus masalah pekerjaan?" Pota berdiri tegak, berkata dengan hangat. Berkata begini, "Apakah kamu tidak berencana mengembalikan kepadaku?" Pandangan mata Desta dingin, berkata dengan serius. Semua tamu melihat ini, apakah masih tidak tahu, masalah Desta dicelakakan orang, dan menghilang, adalah hal yang dilakukan oleh Pota. Semua berasal dari klan keluarga. Untuk pertengkaran saudara seperti ini, sudah melihat terlalu banyak. "Aku tidak bermaksud seperti itu." Pota bersikap tenang. Dia berkata dengan datar, "Kakak kedua, walaupun waktu 3 hari sangat singkat, tapi terhadap beberapa situasi gedung Sky, aku sudah melakukan beberapa perubahan. Jika langsung memberikan kepadamu, takutnya kamu tidak bisa beradaptasi, dan ini juga bukan hal yang baik untuk partner bisnis kita. Menurut kalian semua, apakah benar?" Saat berbicara, pandangan mata Pota melihat beberapa tamu di belakang, beberapa di antaranya adalah partner bisnis gedung Sky. Hanya saja, kebanyakan dari mereka saat itu menandatangani kontrak dengan Desta. Sekarang mereka semua berada di bawah nama Pota, dengan cepat merubah respon. Mendengar kata-kata Pota, beberapa partner kerjasama itu mulai berpendapat. "Tuan muda kedua, yang dikatakan tuan muda ketiga benar. Kamu baru saja kembali, tidak begitu paham dengan beberapa tugas ini. Lebih baik jangan buru-buru mengurus pekerjaan, istirahat dengan baik dulu, mengurus kesehatan adalah yang terpenting." "Benar tuan muda kedua. Aku dengar kali ini kamu terluka parah, jangan terburu-buru melakukan pekerjaan ini. Tuan muda ketiga adalah saudaramu, apakah kamu takut dia menguasai ini semua dan tidak mengembalikan kepadamu?" Saat itu, berbagai suara terdengar di aula besar, semuanya membantu Pota. Pota melihat tidak ada yang membantu Desta berbicara, senyum terlihat di wajahnya. Tiba-tiba di saat ini, sebuah suara tertawa terdengar dari luar Genesis. Kata-kata yang diucapkan lebih merdu daripada bernyanyi. "Aku tidak tahu bagaimana orang tua kalian mengajari kalian. Orang tuaku dari kecil mengajariku, barang milik sendiri harus dipegang erat di tangan sendiri, jika orang lain berani merebutnya, maka potong tangan orang itu." Diikuti dengan suara tawa, sesosok orang dengan aura sombong, berjalan masuk dari luar. Semua tamu melihat, tertegun, Gaius. Pemimpin di area bawah tanah Sanbaku, bagaimana bisa datang kemari? Dan mendengar dari rumornya, bukankah dia juga adalah orang yang sudah ikut dengan Pota? Kenapa di saat seperti ini malah membantu Desta berbicara? Apakah penyerahan dia sebelumnya adalah palsu? Ekspresi wajah Pota juga sama jeleknya. Setelah Desta menghilang, Gaius adalah orang pertama yang direkrutnya. Saat ini wajah bocah ini terlihat tulus. Dia mengira Gaius benar-benar bersedia mengikuti dia. Tidak disangka, bocah ini sedang berpura-pura. "Gaius, kamu bagus sekali." Pota memperlihatkan sebuah senyum muram, matanya menatap Gaius. Gaius menyeringai. Dengan wajah tidak peduli berkata, "Tuan muda ketiga, aku Gaius adalah tulang murahan. Walaupun adalah pemimpin area bawah tanah Sanbaku, tapi pegangan pemimpin ini juga tidak besar. Saat kamu menggunakan beberapa kekuatan untuk mengepungku,
Tidak memikirkan hidup dan mati aku dan saudara-saudaraku. Aku dipaksa sampai tidak berdaya ketika bernegosiasi dengan orang-orang serakah itu sambil terikat dengan dinamit. Hanya tuan muda kedua yang masih berdiri di sisiku, mendukungku. Kamu merasa aku bisa dengan mudah mengkhianati tuan muda kedua, mengakuimu sebagai pemimpin. Mendengar kata-kata ini, wajah Pota terlihat lebih gelap. Tapi sekarang masalahnya sudah selesai. Kulit wajahnya juga sudah robek. Dia tertawa dan berkata, bagus, orang setia yang bagus. Tapi lalu bagaimana? Kamu kira hanya dengan kamu dan Desta berdua bisa memicu badai? Hari di mana aku datang dari kota Yozuda, maka sudah mulai mengatur kekuatanku. Sekarang aku berani melakukan tindakan. Kamu merasa aku akan takut padamu? Bagaimana jika ditambah dengan keluarga Cikami? Apakah bisa memberikan sedikit tekanan kepada tuan muda ketiga? Di saat kata-kata Pota terdengar, sebuah suara tua terdengar lagi dari luar Genesis. Melihat tuan besar keluarga Ci, ditemani oleh beberapa junior keluarga Ci, terlihat senang dan sehat berjalan masuk. Citra melihat kakeknya sendiri. Tidak tahan menjadi senang dan matanya memerah. Kali ini Desta kesulitan. Dia bukannya tidak pernah berpikir untuk mencari bantuan dari keluarga Ci, tapi tidak menyangka Pota sudah bersiap dengan perlawanan ini. Keluarga Ci langsung dikendalikan oleh keluarga Renman dan keluarga Ludra. Sama sekali tidak ada waktu untuk mengalihkan perhatian datang ke sini. Tidak menyangka, di saat penting seperti ini, orang keluarga Ci akhirnya muncul. Tapi ini semua belum berakhir. Jika ditambah dengan aku Hansen, tidak tahu bagaimana menurut tuan muda ketiga, sebuah suara familiar terdengar lagi. Sebelumnya di dunia bisnis, Hansen yang pernah bertemu dengan Desta juga muncul. Saat itu istrinya Ruanda menyinggung Desta. Hansen masih mengira dia akan kehilangan posisinya di gedung Sky. Raijin mengambil kesempatan menunggu dia di parkiran mobil, mengundang dia untuk bergabung dengan kelompok Pota. Tapi tidak menyangka, undangan itu sama sekali tidak berarti. Hansen adalah orang Desta.